Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Soul Snatcher. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini bercerita tentang petualangan seorang siluman rubah bernama Bai Shisan yang menyamar menjadi manusia untuk mencari pil dewa abadi. Bagaimana keseruan petualangan mereka? Simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seekor rubah yang sedang bermain bersama seekor katak. Saat tengah asik bermain, rubah itu tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh dari atas tebing. Beruntung seorang anak laki-laki tiba-tiba datang dan berhasil menyelamatkan rubah tersebut. Namun sayangnya ketika si rubah sudah berhasil diselamatkan, kini gantian malah si anak kecil yang terpeleset dan jatuh dari atas tebing. Si rubah dengan cepat menyusul anak itu, namun sayangnya ia terlambat karena si anak kecil ditemukan sudah tergeletak di tanah dalam keadaan sudah tak bernyawa. Bertahun-tahun kemudian, scene kini berganti memperlihatkan perkumpulan para siluman rubah yang sedang berjalan menuju ke arah gua untuk melaksanakan sebuah ritual. Salah satu siluman rubah bernama Bai Shisan juga terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti ritual kali ini. Namun sayangnya di depan pintu masuk gua, Shisan ternyata tidak diizinkan masuk karena ia tidak membawa eliksir sebagai persyaratannya. Tak lama kemudian ritual pun akhirnya dimulai. Di sana para siluman rubah menyerahkan eliksir pada pemimpin mereka, yaitu siluman rubah berekor 9. Eliksir yang dimaksud adalah semacam pil jiwa yang ada di dalam tubuh kelamen atau manusia-manusia pilihan. Konon katanya dengan mengumpulkan eliksir, maka seorang siluman rubah akan mendapatkan kekuatan tambahan dan kehidupan yang abadi. Tetapi setelah mengambil eliksir dari tubuh kelamen, maka kelamen atau manusia pilihan itu otomatis akan langsung meninggal dunia. Setelah itu pemimpin siluman rubah berkata kalau di hari ke-15 bulan depan eliksir putih yang hanya muncul 1000 tahun sekali akan datang, di mana bagi siluman rubah manapun yang bisa mendapatkan eliksir putih, maka ia akan langsung dinobatkan menjadi dewa siluman rubah berekor 9. Kemudian pemimpin rubah mempersilahkan beberapa siluman rubah untuk menjalankan sebuah ritual untuk mengetahui di mana eliksir putih itu berada. Karena jumlah siluman rubah masih kurang, jadi pemimpin pun akhirnya mengizinkan Shisan untuk ikut serta. Dan berkat hal itulah mereka pun bisa menyelesaikan ritual tersebut. Para siluman rubah termasuk Shisan yang sudah mendapatkan tanda dipersilahkan untuk memulai pencarian mereka terhadap eliksir putih. Setelah ritual itu, sang pemimpin yang merupakan kakek angkat Shisan memberikan sebuah pusaka untuk melindungi Shisan selama di perjalanan mencari eliksir putih. Merasa tidak cukup, Shisan yang nakal juga nekat mencuri mustika milik kakeknya yang bisa berbicara agar lebih memudahkannya untuk menemukan eliksir putih.
Karena masih merasa khawatir akan keselamatan Shisan, jadi pemimpin pun mengutus salah satu anak buahnya untuk mengikuti Shisan dan melindunginya dari mara bahaya. Beberapa hari kemudian, Shisan pun sampai di kota Beijing. Di kedai itulah Shisan pun bertemu dengan seorang pemuda bernama Wang Zijin yang terlihat sibuk bertanya pada orang-orang di sekitar sambil menunjukkan lukisan foto kakaknya yang sudah lama menghilang. Saat itulah mustika yang ia bawa tiba-tiba berbicara, mengatakan kalau Klamen eliksir putih sedang berada di sekitar mereka. Mendengar hal itu, Shisan pun dengan cepat langsung berangkat untuk menelusuri tempat tersebut. Saat Shisan sedang sibuk, ia lagi-lagi bertemu dengan Zijin. Shisan yang kesal lantas bertengkar dengan Zijin dan membuatnya terlempar ke dalam kandang keledai. Bak jatuh tertimpa tangga setelah sial diamuk oleh keledai, kini malah keledai milik Zijin yang mengamuk dan membawa Shisan dengan kecepatan penuh. Setelah semua kekacauan itu, Shisan dan Zijin akhirnya bertemu kembali dengan keadaan keledai Zijin sudah menghilang. Shisan yang tidak mau bertanggung jawab akhirnya memilih untuk kabur, tetapi Zijin terus mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, mereka berdua pun kelelahan dan beristirahat. Saat itulah Shisan pun tahu kalau Zijin ternyata adalah Klamen yang memiliki eliksir putih. Karena hal itu, Shisan pun berubah menjadi baik pada Zijin. Ia pun mengajak Zijin untuk beristirahat bersama-sama malam ini dan berjanji akan mencarikan keledai Zijin besok pagi. Pada malam harinya saat Zijin sudah tidur, utusan pemimpin siluman rubah yang juga merupakan gurunya Shisan mendatangi Shisan dan memberikan beberapa arahan tentang bagaimana cara mengambil eliksir putih. Di mana eliksir putih hanya bisa diambil ketika klamennya memberikan secara sukarela dan sedang tidak berdaya atau dalam keadaan ketakutan. Jadi tidak bisa diambil begitu saja. Setelah itu, Shisan pun meminta bantuan gurunya untuk menemukan keledainya Zijin. Keesokan harinya saat terbangun, Zijin terlihat sangat bahagia karena keledainya ternyata sudah ditemukan. Hal itu pun membuat Zijin luluh karena berpikir Shisan sudah mencari keledainya semalaman. Sejak saat itulah ikatan tali persahabatan di antara mereka pun mulai terjalin satu sama lain. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Zijin bercerita kalau keledai itu sangat berarti karena ingin diberikan pada kakaknya yang bernama Dauran. Nah, untuk bertemu dengan sang kakak, Zijin harus mengikuti ujian nasional untuk menjadi pejabat pemerintahan. Mereka lalu tiba di sebuah tempat bernama Sekolah Laut Menyedihkan, di mana di tempat ini para pelajar yang akan mengikuti ujian diharuskan mengikuti tes lain terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian yang sebenarnya. Di sana mereka pun bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku sebagai pemilik sebuah penginapan. Malam itu, Shisan dan Zijin memutuskan untuk beristirahat di penginapan tersebut. Di tengah dinginnya malam, Zijin memutuskan untuk berkeliling melihat-lihat di sekitar penginapan. Lalu saat sedang berkeliling, Zijin pun ditangkap oleh seekor siluman katak. Tak lama kemudian, Shisan pun datang menyelamatkan Zijin dengan melilit lidah siluman katak agar tidak bisa menyerang mereka.
Karena terlalu berisik, mereka pun akhirnya membangkitkan jasad-jasad orang-orang yang ada di sana yang lantas mengejar mereka berdua. Sampai akhirnya siluman katak muncul lagi dan langsung menelan Zishan. Dari dalam perut siluman katak, Zishan pun meminta Zijin untuk berlari dan menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah Zijin pergi, barulah terungkap kalau semua itu ternyata hanyalah bagian dari rencana Zishan dan gurunya untuk membuat Zijin ketakutan. Nah, ketika mereka akan pergi, Zijin malah kembali sambil membawa obor api untuk menyelamatkan Zishan. Saat itulah Zishan dan anak buah gurunya pun panik, sehingga mereka terpaksa kembali melanjutkan aktingnya. Sesampai di sana, Zijin terlihat memberanikan diri dan melemparkan obor api itu ke dalam mulut siluman katak yang otomatis membuat Zishan yang ada di dalamnya sangat kepanasan. Dengan terpaksa, rencana Zishan pun hancur berantakan dan malah membuat Zishan terluka cukup parah. Saat menghampiri Zishan, Zijin terlihat sangat terkejut mengetahui kalau Zishan ternyata adalah siluman rubah. Beruntung guru Zishan tiba di saat yang tepat dan langsung membuat Zijin pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Zishan, gurunya, dan anak buahnya mengobrol bersama di atas perahu. Di sana, gurunya pun menyarankan agar Zishan mengajak Zijin ke kota Jiankang, di mana gurunya akan menyiapkan sebuah jebakan agar mereka bisa segera mendapatkan eliksir putih. Tak lama kemudian, Zijin pun akhirnya bangun. Karena sudah terlanjur ketahuan, Zishan pun terpaksa jujur dan berkata kalau ia adalah seorang peri rubah. Zijin yang polos tentu saja tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap menganggap Zishan sebagai sahabatnya. Singkat cerita, Zishan dan Zijin akhirnya tiba di tempat tujuan. Sesampai di sana, seorang anak kecil tiba-tiba menghampiri Zijin dan mengarahkannya ke sebuah tempat karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Zijin yang mendengar hal itu terlihat sangat bersemangat karena berpikir kalau orang yang telah menunggunya adalah Dauran. Sesampai di sebuah tempat, Zishan dan Zijin disambut oleh guru yang menyamar sebagai pemilik tempat tersebut. Zijin pun dibawa ke sebuah ruangan, dibiarkan terkunci di sana bersama seorang wanita cantik, siluman teratai bernama Yinglian. Zijin tentu saja langsung terpesona melihat kecantikan Yinglian. Sesuai perintah, Yinglian pun berusaha menggoda Zijin, namun ternyata Zijin yang polos lebih memilih untuk pergi. Ketika Yinglian akan menahannya, ia tiba-tiba terpental karena mantra yang diberikan Zhang di awal film. Zijin yang tidak tega melihat Yinglian terluka, berjanji kalau ia akan kembali ke sana dan menyelamatkan Yinglian. Karena terus-menerus gagal menjebak Zijin, Zishan pun mulai merasa ragu apakah Zijin benar-benar adalah Klamen yang ia cari atau bukan. Tapi meskipun ia bukanlah Klamen yang ia cari, Zishan mengaku tetap bahagia karena bisa menemukan sahabat sebaik Zijin. Di waktu yang sama, guru Zishan ternyata pergi menemui Yinglian dan malah menghukumnya. Karena Yinglian gagal mengambil eliksir putih dari tubuh Zijin. Beberapa hari kemudian, hari ujian nasional pun akhirnya tiba. Zishan ternyata juga mengikuti ujian itu hanya sekedar untuk menemani Zijin. Setelah berjam-jam ujian berlangsung, salah satu peserta tiba-tiba berteriak menyebabkan kegaduhan. Kemudian beberapa petugas masuk ke dalam ruangan ujian dan menggotong si peserta keluar dari sana. Tak lama kemudian roh Yinglian tiba-tiba datang dan membuat roh Zishan keluar dari tubuhnya.
Yinglian kemudian memberitahu Shishan kalau di ruangan itu ada sesosok hantu yang ingin mengambil jiwa para pelajar termasuk Zijin. Dan benar saja, sosok hantu menyeramkan itu pun berhasil melemparkan roh Zijin keluar dari tubuhnya. Dengan kondisi tubuhnya yang kosong, itu artinya Shishan punya kesempatan untuk mengambil eliksir putih dari tubuh Zijin. Namun Shishan ternyata tidak mengambil kesempatan itu dan lebih memilih untuk menyelamatkan roh Zijin yang sedang dalam bahaya. Tak disangka sosok hantu yang ada di ruangan itu ternyata adalah kakaknya Zijin, yaitu Daoran. Beberapa tahun yang lalu, Daoran diketahui meninggal dunia karena frustasi tak kunjung lulus ujian nasional. Hantu Daoran selama ini telah banyak menahan jiwa-jiwa para pelajar dan sekarang ingin menahan jiwa Zijin. Shishan yang melihat hal itu pun berusaha menyelamatkan Zijin dengan bantuan mustika dari kakeknya. Berkat hal itu, Daoran pun akhirnya sadar kalau apa yang ia lakukan selama ini ternyata adalah sesuatu yang salah. Ia pun meminta maaf pada Zijin atas apa yang sudah ia lakukan. Tak lama kemudian, mustika milik kakek Shishan pun hancur bersama dengan roh semua pelajar yang terjebak sekaligus roh Daoran. Sebelum benar-benar menghilang, Daoran sempat mengingatkan pada Zijin untuk berhati-hati pada siluman rubah yang ingin mengambil eliksir putih di dalam tubuhnya. Setelah kejadian itu, Shishan dan Zijin pun akhirnya sadar di dalam ruangan ujian. Saat itu, Zijin pun langsung menanyakan tentang eliksir putih di dalam tubuhnya. Apakah hal itu yang membuat Shishan mau menjadi sahabatnya? Kalau memang Shishan sangat membutuhkan eliksir itu, Zijin rela memberikannya pada Shishan walaupun nyawanya sendiri adalah taruhannya. Sebelum Shishan mengambil eliksir putih di dalam tubuhnya, Zijin meminta satu permintaan terakhir, di mana ia ingin melamar Yinglian dan membebaskannya dari tahanan. Rupanya Zijin memang benar-benar telah mencintai Yinglian sejak pertemuan pertama mereka. Jadi ia pun berpikir jika ini adalah saat-saat terakhirnya, maka ia ingin memanfaatkannya untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Kesempatan itu pun lantas digunakan oleh Yinglian untuk mengajak Zijin untuk kabur dari sana. Sedangkan Shishan malah memukul gurunya sampai pingsan. Yinglian berpikir kalau Shishan sama seperti siluman rubah lain yang hanya menginginkan eliksir putih. Jadi ia pun menyerang Shishan sambil terus berusaha melindungi Zijin. Di tengah pertarungan itu, anak buah guru Shishan pun tiba-tiba muncul dan malah menusuk Yinglian dari belakang. Ia sebenarnya tidak bermaksud untuk membunuh Yinglian, tetapi ia harus menjalankan tugas untuk melindungi Shishan. Karena hal itu, Yinglian pun akhirnya mati dan menghilang di dalam pelukan Zijin. Kematian Yinglian tentu saja membuat Zijin marah besar. Zijin kecewa atas apa yang telah Shishan lakukan pada Yinglian. Karena sudah tidak ada harapan hidup, Zijin pun menyuruh Shishan untuk membunuhnya dan mengambil eliksir putih agar ia puas. Shishan yang mendengar hal itu merasa semakin bersalah, jadi ia pun mengambil belati dan mencoba membunuh dirinya sendiri. Namun saat akan membunuh dirinya sendiri, Shishan malah dibawa kembali ke gua tempat para siluman rubah. Di sana si pemimpin pun menjelaskan kalau eliksir putih itu sebenarnya tidak muncul sekali dalam 1000 tahun, tetapi eliksir putih itu akan muncul ketika ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Hal itu digambarkan seperti apa yang terjadi pada Shishan sewaktu kecil, di mana Shishan dahulu adalah rubah kecil yang sempat diselamatkan oleh seorang anak yang kini telah berekarnasi menjadi Zijin.
Setelah mendengar penjelasan dari sang pemimpin, Xishan pun kembali bertemu dengan Zijin. Di sana, Xishan merasa tidak tega karena ia harus mengambil eliksir putih dari tubuh Zijin. Namun siapa sangka Zijin ternyata dengan sukarela menyerahkan tubuhnya, bahkan ia sampai membunuh dirinya sendiri. Tak disangka orang yang bersama Zijin ternyata bukanlah Xishan melainkan gurunya Xishan. Ia sengaja menyamar menjadi Xishan demi bisa mendapatkan eliksir putih. Namun siapa sangka eliksir di tubuh Zijin ternyata bukanlah eliksir putih yang ia dambakan. Ia pun mengaku kecewa dan seenaknya pergi dari sana. Melihat hal itu, Xishan pun marah besar dan menyerang gurunya sendiri. Hingga pertarungan antara guru dan murid siluman rubah pun akhirnya terjadi. Xishan yang hanyalah seorang murid tentu saja tak bisa mengalahkan sang guru dengan mudah. Setelah itu gurunya pun mengamuk dan berubah menjadi rubah hitam berekor 5. Ia pun membalas serangan Xishan sampai membuatnya tergeletak di samping Zijin. Xishan berpikir mungkin ini adalah akhir untuk hidupnya dan Zijin. Ia pun mengingat semua kenangan indah mereka dan menyentuh eliksir hitam yang diambil dari tubuh Zijin. Seketika eliksir itu pun berubah menjadi eliksir putih hingga merubah Xishan menjadi rubah berekor 9. Dengan kekuatannya, Xishan pun kini sudah menjadi dewa sesungguhnya dan bisa membalas semua serangan si guru. Namun Xishan ternyata memilih untuk tidak membunuh rubah hitam itu karena ia ingin menjadi dewa yang baik hati. Setelah kejadian itu, Zijin tiba-tiba saja terbangun dengan keadaan tubuh yang baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Zijin terlihat sudah berada di rumah neneknya. Zijin seakan-akan lupa dengan petualangannya bersama Xishan, seolah-olah semua itu tak pernah terjadi. Hingga akhirnya Zijin pun menemukan seekor rubah yang sepertinya sedang terluka. Rubah itu kemudian diselamatkan oleh Zijin dan diberi nama Xiaobai, sebuah nama yang biasa digunakan oleh Zijin untuk memanggil Xishan. Tak disangka sebelum diangkat menjadi dewa, Xishan ternyata memohon agar Zijin bisa dihidupkan kembali dengan syarat Xishan tidak jadi menjadi dewa dan harus menjalani sisa hidupnya menjadi seekor rubah. Sejak saat itulah Xishan akhirnya bisa hidup bahagia bersama sahabatnya meskipun kini harus berada dalam wujud rubah. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Dan Mimin mohon maaf ya guys kalau ada salah-salah di penyebutan nama karakternya. Sampai jumpa di alur cerita berikut.